Halo guys, masih di Eja Channel. Kali ini kita di bagian part 2 kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang yang belum terungkap juga sampai sekarang oleh pihak polisi. Kali ini kita akan menelisik kesaksian Danu yang dianggap merusak TKP, tapi disuruh oleh Banpol. Kayaknya di sini Banpol itu yang perlu dicurigain, karena kenapa dia bisa masuk ke TKP dan membawa kunci rumah kejadian itu disuruh siapa? Pasti ada atasan yang menyuruh Banpol itu untuk membuka rumah dan merusak TKP. Jadi di sini sasarannya kemungkinan Danu yang bakal jadi target tersangka oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus ini. Oke, kita saksikan aja wawancara fakta di TV One oleh Danu. Simak guys. Sebagaimana diketahui, Danu alias Ramdhanu adalah salah seorang saksi kunci yang masih kerabat dari keluarga korban. Kesaksian Danu ini kerap berubah-ubah. Salah satu di antaranya adalah tentang keberadaannya di tempat kejadian perkara sehari pasca peristiwa tragis itu terjadi. Yang kemudian ada pemberitaan yang menyebutkan Mas Danu sempat datang ke rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, membersihkan darah dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas? Itu tanggal 19. Sehari setelahnya berarti ya? Di tanggal 19 Mas Danu datang ke sana. Kemudian Disuruh. Oh, disuruh. Disuruh Siapa oleh yang pihak nyuruh? keluarga dan termasuk juga Ayuris. Ayuris juga sih. Kemudian disuruh Ayoris, Ya. apa yang disampaikan ke Mas Danu waktu itu? Cuma tolong jagain rumah, nah jangan, ya bilangnya jangan sampai ada yang masuk kan gitu, atau mungkin barang TKP yang hilang atau gimana kan gitu. Takutnya ada ke situ juga yang Danu pikirin itu. Tapi yang bilang Ayuris mah jangan sampai ada barang yang hilang gitu aja. Melihat TKP itu memang ada di rumah itu, di luar atau di mana posisinya Mas Danu? Posisi di SMA 1 Jalan Sagak. Pernyataan ini diamini oleh Yoris, putra tertua pasangan Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah. Awalnya Danu hanya berjaga saja. Dia memilih tempat di seberang jalan, tepatnya di SMA 1 Cagak. Namun saat ada orang yang melintasi TKP, Danu bereaksi. Oke, setelah itu? Ya setelah pas, udah sih sampai jam segitu kayak pas ada Banpol itu juga. Yang Danu kan awalnya juga nggak tahu kan dia Banpol atau siapa yang Taunya itu Banpol dari mana? awalnya nggak tahu. awalnya Awalnya nggak tahu. anggapan Danu ya dia polisi gitu kan. Gitu. Awalan Danu, oh itu polisi mungkin. Danu turun dari SMA terus foto ke Yuris gitu kan. Langsung kirimin juga ke Yuris. Terus kemudian foto itu dikirimkan ke Ayoris? Iya Nah, betul. itu ada? Ada. Berarti chatnya. Ini ada nih. Waktu itu ada nih ya. Tuh itu ada tuh. Ini chatnya ada nih. Oke, boleh ditunjukkan kamera? Itu ada. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Di depan jagain sebelum polisi datang itu juga sih. Oke, nah Cuma orang ini. Banpolnya mana, Mas? Ini. Tuh. Boleh diperbesar? Boleh. Jadi Banpol ini ya, Yoris ya, Ya. yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu Betul. bahwa Banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian membersihkan air di dalam kamar mandi, air itu warnanya keruh, Ya. kemudian berbau anyir, Ya. dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di TKP, betul ya? Ya. Ini orangnya. Ini ada di bukti percakapan. Oke, nah Anda bisa mengatakan ini Banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi ya kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini Banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemunya di Polsek? Betul. Saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih Uci Uci. namanya. Jabatannya apa? Katanya Banpol. Selanjutnya, oknum Banpol tersebut meminta Danu untuk masuk rumah lewat pintu belakang. Dari situ Danu masuk dari dalam rumah, dibuka kuncinya sama dia, sama polisi itu juga gitu. Yang masuk di depan kamar mandi nyuruhnya tolong itu
air, ngaruk air gitu sih. Dan kunci itu yang bawa adalah orang tersebut. Iya, yang bukanya juga dia gitu. Dan Mas Danu nggak sempat nanya itu kunci dapat dari mana? Dan lain-lain. Enggak sih. Habis itu setelah sampai dalam, Saya pas dalam langsung menyuruh seperti itu, tolong ngeruk air gitu. nyeruk air tuh di mana? Di bak Di kamar mandi. kamar mandi. Oke. Setelah itu pas selesai mulai agak surut. Nah di situ keinjak itu gunting, yang keraba itu cuma cutter kan, cuma berdua. Itu aja sih yang Danu, yang pas ke dalam keinjak cuma cutter, bukan cutter, cuma gunting. Tapi waktu itu kondisinya gimana sih Mas di kamar mandi itu? Bisa digambarin nggak? Ya airnya keruh sih, keruh lah. Keruh tuh kayak gimana gambarannya? Coklat, kayak coklat gitulah gitu. Hmm. Ya bau juga, agak bau lah gitu kan. Baunya seperti apa? Bau anyir atau apa? Anyir ada, kayak seperti ya bau anyir gitulah posisinya. Terus pas Danu naik juga ke dalam bak, terus sampai ngeruk air juga posisinya masih di bata kan posisinya. Terus udah agak surut dan mulai turun di situ. Nah di situ mulai keinjak lah gitu kan posisinya. Keinjek tadi apa? Gunting? Gunting pertama gunting, terus yang keraba mah yang di arah sudut Apa sama itu? cutter. Oh, cutter. Cutter. Jadi gunting dan juga cutter. Cutter. Akibat dari penerobosan Danu dan oknum Banpol di tempat kejadian perkara, banyak pihak yang berharap keduanya dijadikan sebagai tersangka. Keduanya dianggap telah merusak tempat kejadian perkara sehingga jejak pelaku pembunuhan tertutupi. Namun demikian, dalam pandangan tim kuasa hukum Danu, pendapat itu terlalu terburu-buru mengingat keluguan Danu. Apa yang kemudian Bang Ahmad ingin soroti dalam kasus ini? Ya, ini kan sudah beberapa pemeriksaan ya Mbak ya. Kita dampingi ini sudah hampir pemeriksaan yang ke-14. Memang beberapa hal sudah mulai kita ungkap ya, seperti Danu pada saat tanggal 19 itu diminta oleh oknum yang Danu perkirakan waktu itu adalah seorang polisi. Tetapi kesininya kan kita tahu itu adalah Banpol. Dan oknum ini juga yang buka pintu. Jadi oknum ini datang ke dalam, dia bawa kunci pintu. Nah seharusnya kan kunci ini memang diamankan sama polisi kan. Banyak berita media yang mengatakan bahwa bahkan meminta Danu ini untuk segera dijadikan tersangka sama Banpol. Nah ini malah kita soroti. Kalau Danu dinilai untuk merusak TKP tidak. Karena pada saat kejadian Danu membersihkan kamar mandi, bak itu malah barang bukti yang ditemukan kan ada dua, gunting sama cutter. Dan gunting sama cutter itu ditunjukkan sama Banpol, diminta untuk ditaruh kembali. Nah yang kita soroti sebetulnya kalau kaitan masalah pengerusakan TKP itu pada hari kejadian. Hari kejadian itu sebelum polisi datang, sebelum polisi olah TKP, siapa yang datang keduluan ke TKP? Nah ini yang mesti ditelusuri sebetulnya Mbak. Keterkejutan seputar keberadaan Danu menerobos garis polisi bersama oknum seorang Banpol juga mengejutkan pihak kuasa hukum Yosef Hidayah. Saat didatangi tim fakta, kuasa hukum Yosef menyatakan baru seminggu ini mendengar informasi tersebut dan hanya melalui media massa. Justru yang saya mengagetkan buat saya, karena saya tidak pernah mendengar keterangan Danu langsung, ya kan? Saya hanya membaca berita bahwa pengacaranya Danu menyampaikan BAP bahwa Danu di BAP berkaitan dengan Danu yang tanggal 19 Agustus masuk ke TKP. Bahkan Danu disuruh menjaga TKP oleh Yoris. Saya tidak paham kenapa Yoris menyuruh Danu untuk berjaga-jaga di sekitar TKP. Ya kan? Padahal itu kan kewenangan polisi. Tidak perlulah kita mencampur itu kewenangan. Ketika sudah ada polis lain, itu kewenangan polisi. Mbak perlu tahu sampai hari ini, Pak Yosef sebagai pemilik rumah, tanah, dan bangunan di situ belum bisa masuk ke TKP. Perbuatan yang dimaksud itu melanggar KUHP pasal 221, ayat 2 terutama. Pernyataan baru Danu memang menimbulkan polemik tak berkesudahan. Penerobosan mereka yang tidak memiliki kewenangan ke dalam sebuah TKP aktif memang melanggar undang-undang. Namun demikian, dalam kepolosannya, Danu mengira dia diminta oleh seorang anggota kepolisian yang ternyata oknum anggota Banpol menjadi membuat Danu tidak sepenuhnya bersalah. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memerintahkan oknum anggota Banpol tersebut? Bagaimana dia bisa memegang kunci rumah yang oleh keluarga sudah diserahkan kepada polisi? Kejanggalan demi kejanggalan